Salam sehat untuk kita semua. Hari ini tanggal 31 Juli, gereja memperingati pesta Santo Ignatius dari Loyola. Sosok yang memberi warna bagi perjalanan gereja, hidup para biarawan biarawati, serta dunia pendidikan hingga saat ini. Bagaimana perjalanan hidup Santo Ignatius dari Loyola? Kita lihat bersama-sama tayangan video ini. Ignatius Loyola adalah seorang bangsawan muda yang lahir pada tahun 1491 di Guipúzcoa di daerah Baskia, Spanyol, terlentang di Puri Loyola. Inigo, demikian nama panggilan Ignatius Loyola, yang adalah seorang militer yang mahir menggunakan senjata dan bersemangat mengabdi raja. Kaki kanannya hancur terkena peluru ketika benteng Pamplona dikepung pada saat terjadi perang antara Spanyol dan Perancis pada tahun 1521. Ia harus menjalani operasi agar dapat sembuh seperti sedia kala. Sebelum musibah itu menimpanya, Ignatius bercita-cita menjadi seorang pahlawan. Untuk mengisi waktu luangnya selama ia terbaring di kamar sakit, Inigo ingin membaca buku-buku roman. Namun di perpustakaan hanya terdapat buku Mengikut Jejak Kristus, karangan Thomas A. Kempis, buku Injil dan riwayat hidup para santo atau orang kudus. Karena tidak ada buku lain, maka buku-buku tersebutlah yang dibacanya. Dari buku-buku inilah ia menemukan arti kepahlawanan yang sebelumnya tidak diketahuinya, yakni perbuatan cinta kasih, perbuatan rendah hati, perbuatan tobat. Akhirnya Ignatius berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan itu pun membutuhkan suatu keberanian seperti yang dituntut dalam perang di Spanyol, bahkan lebih dari itu. Meskipun demikian, dalam diri Ignatius terjadi pergolakan batin, yaitu antara hasrat untuk merebut hati seorang putri bangsawan dan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Fransiskus Assisi dan Dominikus. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti jejak Santo Fransiskus Assisi dan Dominikus, yaitu mengikuti dan mengabdi Yesus Kristus Raja Abadi. Inilah sekelumit kisah pertobatan Ignatius Loyola yang adalah seorang santo. Ignatius mengasingkan diri selama 3 hari di peziarah Bunda Maria di Montserrat, berjaga dengan senjata lengkap semalam suntuk di muka altar. Keesokan harinya Ignatius meninggalkan senjatanya di gereja Bunda Maria itu. Sedangkan keledainya diberikan kepada para pertapa dan pakaiannya ditukar dengan pakaian pengemis. Di Manresa ia bermeditasi sambil berlutut selama 7 jam. Semua pengalaman rohaninya yang diterima selama ini dicatatnya, sehingga terbentuklah suatu kumpulan latihan untuk kehidupan Kristiani yang kita kenal sekarang ini dengan nama latihan rohani. Setelah belajar di berbagai sekolah dan universitas di Spanyol, Ignatius pergi ke Paris dan ditahbiskan menjadi imam. Teman-temannya diajak untuk membaca dan mempraktekkan buku latihan rohani. Dan bersama 9 kawannya, yang antara lain adalah Franciscus Saperius, ia mendirikan Ordo Societas Iesus atau Serikat Yesus.
dan kelak para anggotanya dikenal dengan sebutan Yesuit. Pada tahun 1534, Ignatius bersama para sahabatnya mengucapkan kaul dengan maksud mengabdikan diri kepada Paus sebagai wakil Kristus. Dan pada tanggal 23 September 1540, Paus Paulus III mengesahkan berdirinya Ordo Serikat Yesus. Demikian secara singkat perjalanan hidup Santo Ignatius dari Loyola. Sekarang, mari kita saksikan bersama bagaimana Ignatius masa kini, yaitu para Yesuit, yang selalu setia dan menghayati semangat Ignatius dalam karya dan perutusan mereka. Kita saksikan bersama. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Sekolah Canisius, siswa-siswi Sekolah Canisius yang terkasih. Sekolah-sekolah Canisius itu ada di bawah naungan Petrus Canisius. Petrus Canisius adalah anak buah Ignatius. Ignatius dan Petrus Canisius mendidik banyak orang dengan prinsip cura personalis. Cura berarti merawat, personalis berarti pribadi yang unik. Artinya, pendidik yang mengikuti pengarahan Petrus Canisius dan Ignatius selalu akan mendidik murid-muridnya dengan semangat cura personalis. Artinya, guru mendidik, mencintai, menemani, mendampingi masing-masing murid dengan keunikannya. Akibatnya, anak-anak akan mengalami ditemani, dididik, dikembangkan secara personal, keunikannya sungguh dihargai. Semoga guru-guru Canisius mampu mendidik anak-anak Canisius dengan semangat cura personalis. Semangat cura personalis. Salam Petrus Canisius. Santo Ignatius yang terkasih, saya Romo Winar. Santo Ignatius pernah berkata, orang yang ingin mengubah dunia, haruslah ia mulai dari dirinya sendiri. Jika tidak, pekerjaannya akan sia-sia. Di sini Santo Ignatius mengajak kita untuk tidak banyak mengkritik atau komplain dengan hal-hal yang ada di luar kita. Melainkan dia mengajak kita untuk memulai sesuatu dari diri kita sendiri. Untuk berbuat baik, untuk tidak berbuat ngawur, untuk belajar semaksimal mungkin. Dan tentu juga untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Selamat Pesta Santo Ignatius Loyola. Berkah dalam. Selamat siang teman-teman, saat ini saya sedang merawat tomat cherry yang ada di belakang saya ini. Dan ini adalah buahnya, ada yang berwarna kuning, lalu juga ada yang berwarna merah. Pengalaman di KPTT, di kursus pertanian Taman Tani dan merawat tomat, ini mengingatkan saya tentang pengalaman menghidupi spiritualitas Ignatian. Khususnya pada pengalaman latihan rohani minggu keempat gitu ya. Di sana ada sebuah pengalaman kontemplasi untuk mendapatkan cinta. Dalam kontemplasi itu biasanya kita diajak untuk melihat alam sekitar kita, ya, melihat tumbuhan, melihat bunga, melihat buah-buahan.
Dan di situ kita diajak untuk mencoba menemukan Tuhan dalam segala. Dan saya merasa ketika merawat tomat ini, saya menemukan Tuhan ya dalam segala hal.